objek ilmu. Oke, jadi sore ini adalah pertemuan kelima ya. Nanti kita kuliah berarti masih ada 2 pertemuan lagi sampai pertemuan ke-7 dan kemudian dilanjutkan dengan ujian tengah semester, dan setelah ujian tengah semester nanti akan ganti dosen ke Pak Idaman Alwi. Oke, jadi tema kita pada sore hari ini adalah kita akan membicarakan subjek dan objek ilmu ya. Kita akan lihat dalam saya share screen dulu ya. Ya, oke. Jadi ini ya. Subjek dan objek ilmu. Nah, subjek ilmu itu adalah manusia ya. Kita yang belajar, yang mempelajari dan mengembangkan ilmu itu adalah subjek atau pelaku dari ilmu itu sendiri. Kemudian objek ilmu itu sesuai dengan ranah atau fakultas atau alat yang digunakan di dalam mempelajari dan mengembangkan ilmu itu adalah akal dan panca indera. Berarti objek ilmu itu adalah segala sesuatu yang bisa dipikirkan dan bisa ditangkap melalui panca indera ya. Jadi segala sesuatu yang bisa dipikirkan atau masuk akal dan bisa ditangkap oleh panca indera itu menjadi objek dari ilmu. Nah, artinya akal sebenarnya juga punya keterbatasan ya, dan juga panca indera. Tapi panca indera ini bisa dibantu dengan alat-alat ya. Kalau akal batasannya karena sifatnya abstrak itu sejauh dia bisa dipikirkan oleh manusia, maka dia bisa dikonsepsikan, itu bisa dijangkau oleh akal manusia ya. Nah, kalau kita lihat dari pernyataan ini ya, objek ilmu itu sesuatu yang bisa dipikirkan dan bisa ditangkap oleh panca indera itu terbagi menjadi 2, yaitu objek material dan objek formal ya. Objek material itu dari kata materi ya. Jadi sasaran atau bahan atau materi yang dijadikan objek penyelidikan suatu ilmu. Nah, itu jadi sasarannya ya, atau materinya, atau bahannya yang akan dipelajari. Ya, itu objek material. Sementara objek formal itu adalah sudut pandang atau perspektif mengenai objek material tersebut. Nah, jadi bisa dikatakan sebagai lensa ya, atau kacamata yang digunakan. Nah, kita lihat dalam ilustrasi di bawah ini ya. Nah, ini manusia sebagai subjek ilmu itu memandang objek material, ini objek material melalui objek formal ya, berupa lensa atau perspektif atau sudut pandang ya. Nah, bagaimana cara pandang dan alat atau objek formal yang digunakan itu memandang satu objek material itu akan menghasilkan ilmu yang berbeda-beda ketika sudut pandangnya berbeda ya. Jadi objek formal ini menentukan bentuk dari ilmu yang dihasilkan ya. Form itu artinya bentuk ya. Formal artinya menentukan bentuk ya.
Jadi meskipun objek materialnya sama, tapi kalau objek formalnya berbeda, maka ilmu yang dihasilkan akan berbeda ya. Ya diibaratkan ini manusia ini memandang sesuatu yang berwarna putih ya. Ini karena lensanya ini bening atau transparan ya. Tapi kalau ini misalnya ini lensanya itu berwarna merah, maka objek ini akan menjadi berwarna merah juga. Demikian juga dengan diganti dia warna lain ya, warna biru, objek yang putih ini akan tampak biru. Nah, sekali lagi objek formal ini menentukan ilmu yang dihasilkan ya. Objek formal yang berbeda meskipun objek materialnya sama itu akan menghasilkan ilmu yang berbeda juga ya. Oke, nah jadi di sini ilmu itu selalu terdiri dari 3 komponen ini ya. Subjek sebagai pelaku, kita manusia, orang yang belajar dan mengembangkan ilmu. Kemudian ada objek material, sasaran atau bahan yang dikaji atau dipelajari. Dan objek formal itu perspektif yang digunakan atau sudut pandang yang digunakan ya. Nah, kita lihat di sini berdasarkan objeknya, baik objek material maupun objek formal, ilmu itu digolongkan menjadi 2 kategori besar. Ini menurut Wilhelm Dilthey ya, ilmu-ilmu kealaman dan ilmu-ilmu sosial kemanusiaan ya. Ini dalam bahasa Jerman ilmu-ilmu kealaman ini disebut Naturwissenschaften. Sementara ilmu-ilmu sosial atau ilmu kemanusiaan atau humaniora ya, itu disebut Geisteswissenschaften. Nah, karakternya ilmu-ilmu kealaman itu adalah erklaren. Erklaren itu apa? Sifatnya menjelaskan ya. Menjelaskan. Sementara ilmu sosial dan kemanusiaan itu karakternya verstehen. Verstehen itu memahami. Apa bedanya erklaren dengan verstehen ini? Erklaren atau menjelaskan itu artinya objek itu menyesuaikan dengan subjek ya. Objek menyesuaikan dengan subjek. Baik objek material maupun objek formal ya. Sementara verstehen memahami itu subjek yang menyesuaikan dengan objek. Terutama objek material ya. Nah, kita lihat di sini. Ilmu-ilmu kealaman itu objeknya adalah objek materialnya ya. Objek materialnya itu adalah segala sesuatu yang ada di alam semesta ini ya. Baik itu benda hidup, benda mati. Segala macam material yang ada di alam semesta ini menjadi objek material ilmu kealaman ya. Hewan, tumbuhan, ya, benda-benda mati ya, batuan, pasir, air, udara, angin, dan sebagainya. Pokoknya segala sesuatu yang ada dan bisa diindera di alam semesta ini menjadi objek material dari ilmu-ilmu kealaman. Nah, sementara ilmu-ilmu sosial atau ilmu kemanusiaan ini objek materialnya itu manusia ya. Objek materialnya cuma satu, manusia. Jadi dia menjadi fokus kajian ilmu sosial kemanusiaan itu mengkhususkan diri dia mengkaji manusia sebagai objek material. Dia tidak melihat sesuatu yang lain. Dia berfokus pada manusia, ya. Itu. Nah, manusia sebagai subjek itu di dalam ilmu kealaman dia sama sekali berbeda atau dia bisa mengambil jarak ya dari objek materialnya. Dari benda-benda mati, dari hewan dan tumbuhan, dari segala macam hal itu dia bisa mengambil jarak. Termasuk manusia juga menjadi objek material di dalam ilmu kealaman khususnya
yang mengkaji
Oke. Waduh. Oke, saya ulangi dulu ya. Ternyata mic-nya mati. Ya. Jadi sekali lagi, karakteristik apa namanya? Karakteristik ilmu kealaman itu atau apa namanya? Eric Claren ya menjelaskan itu objek itu menyesuaikan dengan kemauan subjek ya. Jadi subjek mau melakukan apa saja terhadap objek itu bisa ya, bisa. Tapi kalau ilmu sosial karena objek materialnya itu sama dengan subjek, sama-sama manusia, itu tidak bisa ya. Subjek mau memperlakukan manusia seperti yang dia kehendaki tidak bisa. Justru subjek harus menyesuaikan diri dengan objeknya. Ilmuwan sosial ya, misalnya antropolog atau sosiolog ketika dia terjun ke masyarakat yang dia mau teliti, ya dia harus menyesuaikan diri dengan peranata-peranata yang ada di dalam masyarakat itu ya. Kalau tidak, dia tidak akan diterima. Nah, itu bedanya dengan ilmu kealaman. Ilmu kealaman, objek material itu bisa diperlakukan sekehendak yang diinginkan oleh subjek ya. Ya, seperti misalnya itu tadi ketika kita mau mempelajari pencernaan hewan ya, hewan itu bisa dimatikan dulu, dibunuh dulu, baru kita bedah perutnya, kita pelajari seperti apa, kan begitu. Kalau hewan memah biak perutnya ada 4, ada lambungnya ada 4, ususnya berapa meter panjangnya, seperti itu. Sistem pencernaannya bagaimana bedanya dengan sistem pencernaan hewan yang pemakan daging misalnya. Itu bisa hewannya dibunuh, kemudian dibelah perutnya, tidak masalah di dalam ilmu kealaman. Tapi dalam ilmu kemanusiaan tidak bisa. Ya, objek itu justru yang menentukan. Subjek itu harus bertindak bagaimana untuk bisa memahami dinamika dari objek, dinamika satu masyarakat yang dipelajari ya, seperti itu. Nah, disitulah bedanya ilmu sosial dengan ilmu alam ya. Bedanya Claren atau menjelaskan dan bedanya verstehen atau memahami. Kalau menjelaskan itu objek material itu bisa diperlakukan sekehendak dan sekemauan dari subjek. Tapi dalam ilmu sosial, verstehen itu justru subjek yang menyesuaikan diri dengan objek yang dia pelajari, karena objek manusia ya. Oke, jadi ini kita lihat bagaimana hubungan subjek dengan objek dan bagaimana membentuk satu karakter ilmu ya. Nah, ini bedanya ilmu sosial dan ilmu kealaman. Jadi anggapan orang awam yang mengatakan bahwa orang yang belajar ilmu alam itu lebih pintar dari ilmu sosial itu nggak benar sama sekali ya. Kenapa ya? Karakteristiknya sendiri-sendiri. Siapa bilang orang sosial itu nggak pintar? Orang sosial itu justru lebih pintar dari orang ilmu kealaman karena dia bisa menyesuaikan dengan objek yang dia pelajari. Bukan bukan dia memperlakukan objek sekehendak hatinya seperti dalam ilmu alam ya. Nah, yang ada banyak terjadi istilahnya itu kesalahpahaman adalah logika ilmu sosial yang bagaimana subjek itu harus menyesuaikan diri dengan objek itu dikalahkan oleh logika atau prinsip kerja ilmu kealaman ya. Jadi manusia ini mau diperlakukan sekehendak hatinya subjek itu tidak bisa ya. Kalau di ilmu kealaman bisa, tapi di ilmu sosial itu tidak berlaku ya, tidak bisa. Seperti itu ya. Nah, di sini kita lihat bagaimana macam-macam bentuk ilmu dari objek materialnya, objek formalnya, dan ilmu yang dihasilkan ya.
Nah, kita lihat di tabel sebelah kiri ya, ada ilmu-ilmu kealaman ya. Kita lihat objek materialnya itu benda, segala macam benda ya. Objek formalnya apa? Kita mau mempelajari apanya? Pelajari sifat atau karakteristik fisiknya. Maka jadilah ilmu fisika. Nah, sama-sama benda, segala macam benda, tapi objek formalnya beda. Kita mau cari sifat intrinsiknya atau apa istilahnya itu, sifat intrinsik itu kandungan yang ada di dalamnya itu ya. Itu jadinya ilmu kimia ya, ilmu kimia. Bagaimana membedakan materi ini dengan materi yang lain ya, sifat-sifatnya, apakah dia ini logam, apakah dia ini bukan logam, itu sifat intrinsik namanya ya. Itu jadi ilmu kimia ya. Nah, kalau objek materialnya benda hidup, maka yang dipelajari karakteristiknya, lahirlah ilmu biologi gitu ya. Terus lebih sempit lagi fokusnya ya, lebih sempit lagi fokusnya pada tumbuhan. Objek formalnya adalah mau lihat karakteristiknya tumbuhan, maka ilmunya disebut ilmu botani. Ya. Dia memfokuskan diri khusus mempelajari tumbuhan. Nah, kalau objek materialnya hewan, dia mengkhususkan diri pada hewan. Objek formalnya mempelajari karakteristik sifat-sifat dan perilaku hewan, itu disebut zoologi. Ya. Nah, kalau objeknya benda-benda langit, segala macam hal yang ada di langit ya, bintang, bulan, planet-planet, matahari, komet, asteroid dan sebagainya, dipelajari karakteristiknya, itu ilmunya adalah astronomi ya. Nah, lebih sempit lagi yang ada di langit tapi menentukan peristiwa-peristiwa yang ada di bumi, yaitu iklim ya. Iklim, mau mempelajari karakteristiknya iklim, maka namanya disebut ilmu klimatologi gitu ya. Nah, itu ilmu kealaman. Kita lihat objek materialnya berbeda-beda. Objek materialnya berbeda-beda, meskipun ada juga yang sama. Tapi dari objek material yang berbeda, objek formalnya ada yang sama, ada yang berbeda, menghasilkan ilmu yang berbeda. Nah, tapi kalau ilmu sosial kemanusiaan, kita lihat di sebelah kanan ya, objek materialnya itu cuma satu ya, cuma manusia. Segala macam bentuk ilmu sosial kemanusiaan, ilmu humaniora, itu objek materialnya manusia. Dia mengkhususkan diri mengkaji manusia ya, sebagai makhluk yang spesial atau khusus ya. Nah, dari satu objek material ini, manusia ini dengan objek formal yang berbeda-beda akan menghasilkan ilmu yang berbeda-beda ya. Misalnya objek formalnya tentang pemenuhan kebutuhan hidup ya. Bagaimana manusia ini memenuhi kebutuhan hidupnya ya. Itu lahirlah ilmu ekonomi ya. Kita kenal ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier. Bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidupnya ya. Dari awalnya dulu berburu dan meramu, kemudian bercocok tanam dan beternak, itu kan. Kemudian saling bertukar karena manusia mungkin menghasilkan barang-barang yang spesifik ya, barang-barang spesifik, kemudian saling bertukar atau barter ya. Ada petani yang menghasilkan bahan-bahan pangan ya, bahan-bahan makanan pokok seperti beras, jagung. Kemudian ada nelayan yang dia memproduksi atau menangkap ikan ya. Nah, di situ dibarter antara bahan pakan pokok dengan lauk pauk ikan itu ya. Seperti itu. Nah, kemudian setelah ekonomi ini menjadi maju, ada uang, maka timbullah perdagangan, perdagangan dan seterusnya, sampai timbul
sistem ekonomi yang kompleks seperti saat ini gitu ya. Nah, kemudian objek formalnya diganti menjadi bagaimana manusia ini mengorganisasikan dirinya ya. Jadi manusia ini kan makhluk sosial yang hidupnya berkelompok-kelompok. Nah, kelompok-kelompok ini perlu pengorganisasian atau pengaturan ya. Maka lahirlah ilmu politik ya. Maka ada sebutan bahwa manusia ini dikenal sebagai zoon politikon atau hewan yang berpolitik, karena bagaimana cara dia mengorganisir diri itu berbeda dengan makhluk hidup lain ya, berbeda dengan hewan, dengan tumbuhan. Jadi kelompok-kelompok bagaimana manusia mengorganisasikan diri itu mempunyai sistem politik ya yang berbeda dengan misalnya kawanan hewan. Hewan juga berkelompok, membentuk kawanan-kawanan, tapi itu tidak bisa disebut sebagai politik ya. Sistemnya berbeda. Yang dikembangkan oleh manusia ini menjadi sesuatu yang jauh lebih kompleks dibandingkan dengan kawanan atau gerombolan hewan ya gitu ya. Nah, bagaimana manusia mengorganisasikan diri, membentuk kelompok-kelompok, mengatur di kelompoknya, bagaimana mengatur pemerintahan di situ, membagi kekuasaan, gitu kan. Itu dipelajari sebagai ilmu politik ya. Nah, kemudian tentang kejiwaan manusia, dia bergeser lagi objek formalnya ke kejiwaan manusia, maka lahirlah ilmu psikologi ya. Psike itu artinya jiwa. Nah, manusia sebagai makhluk yang kompleks ya, yang berbeda dengan makhluk yang lain, itu keadaan jiwanya tentu berbeda dengan keadaan jiwa makhluk lain. Ya, apakah hewan atau tumbuhan ya. Manusia ini kehidupannya kompleks, maka masalah yang dihadapi juga kompleks ya. Oleh karena itu, bagaimana sih memetakan kondisi kejiwaan manusia dan mengatasi masalah-masalah kejiwaan manusia itu ya. Itulah yang dipelajari dalam ilmu psikologi itu. Kemudian objeknya berganti lagi tentang hubungan atau pergaulan sesama manusia, itu lahirlah ilmu sosiologi ya. Di sini berangkat dari ungkapan bahwa manusia adalah homo homini socius ya. Manusia ini kawan bagi sesamanya ya. Atau manusia itu adalah makhluk sosial. Dia tidak bisa hidup sendiri. Dia harus hidup bersama dengan manusia lain. Nah, hubungan antar manusia inilah yang menjadi pokok bahasan dalam sosiologi ya. Bagaimana hubungan sosial antar sesama manusia ya, kelompok-kelompok masyarakat yang paling kecil misalnya keluarga gitu kan. Unit masyarakat yang terkecil, kemudian melebar lagi menjadi keluarga luas atau extended family ya. Kemudian sistem kekerabatan yang lebih jauh. Kemudian meluas lagi ke tingkat kampung atau desa ya. Kemudian meluas lagi sampai wilayah-wilayah tertentu sampai negara. Kemudian juga dibahas tentang masalah kebiasaan-kebiasaan ya dalam satu kelompok masyarakat, kelompok etnis tertentu. Itu yang dibahas dalam sosiologi. Demikian juga lahirnya di dalam masyarakat perkotaan atau masyarakat urban komunitas-komunitas tertentu ya, kelompok-kelompok sosial tertentu. Komunitas yang lahir dari minat yang sama misalnya atau hobi yang sama ya. Banyak sekali sekarang lahir kan, misalnya komunitas hobi sepeda ya. Setiap pagi atau setiap hari libur pagi hari berbondong-bondong mereka berkumpul lalu mengadakan perjalanan naik sepeda, atau juga ada kelompok motor ya, komunitas motor. Nah, itu kelompok-kelompok sosial yang lahir dari minat yang sama itu ya. Itu. Nah, kalau digeser lagi sedikit tentang kebudayaan manusia ya,
objek formalnya berusaha berfokus pada kebudayaan manusia, maka timbullah ilmu antropologi ya. Jadi bagaimana manusia ini, kelompok-kelompok masyarakat ini mengembangkan kebudayaannya ya. Nah, di dalam pengantar antropologi kan sudah dijelaskan ya bagaimana kebudayaan dipetakan oleh Kuncharaningrat gitu kan. Ada 7 unsur kebudayaan, 3 elemen penting kebudayaan itu. Nah, disitulah yang menjadi objek formalnya antropologi ya. Kebudayaan manusia menjadi fokus gitu. Nah, kemudian bagaimana manusia ini mengatur dirinya atau pengaturan hidup manusia, maka lahirlah ilmu hukum ya. Manusia ini perlu diatur supaya hidupnya teratur, maka perlu adanya hukum gitu kan. Adanya aturan ya, aturan-aturan yang dipatuhi oleh manusia supaya manusia ini hidupnya teratur. Nah, disitulah lahir ilmu hukum gitu. Nah, kemudian pengelolaan organisasi, jadi kelompok-kelompok yang dibentuk oleh manusia ini kan bukan hanya untuk masalah-masalah yang sifatnya politik ya, membagi kekuasaan, tapi juga manusia berorganisasi dengan tujuan-tujuan tertentu ya. Ya, misalnya untuk masalah-masalah ekonomi ya. Jadi ada perusahaan-perusahaan yang dia mengusahakan dalam bidang ekonomi gitu. Kemudian ada juga tadi ya komunitas-komunitas. Kemudian juga ada juga organisasi yang sifatnya untuk membantu orang lain ya, lembaga filantropi ya istilahnya, seperti yayasan, kemudian juga lembaga-lembaga yang dia punya tujuan-tujuan yang lain, itu perlu pengelolaan. Nah, disitulah lahirnya ilmu manajemen atau ilmu pengelolaan ya. Nah, tentu kita bisa jabarkan lagi rumpun ilmu yang lain ya. Ini hanya contoh saja, hanya contoh. Nah, dari rumpun ilmunya, ilmu-ilmu kealaman ini karena objek materialnya lebih luas, tidak hanya manusia, maka tentu rumpun ilmu yang dihasilkan akan jauh lebih banyak ya, jauh lebih banyak. Di sini kita belum masuk ke ilmu-ilmu seperti ilmu teknik ya, yang dia lebih fokus lagi tentang teknologi ya, bagaimana manusia ini mengembangkan alat-alat untuk mempermudah kehidupannya. Itu yang menjadi fokus ilmu teknik ya atau teknologi itu. Nah, demikian juga dengan ilmu sosial yang lain ya, misalnya ada ilmu pendidikan, bagaimana manusia mengajarkan ilmu kepada manusia yang lain gitu kan, dan seterusnya. Jadi ini sekali lagi hanya contoh. Bagaimana sih objek material ilmu, kemudian apa objek formalnya, dan bagaimana ilmu yang berkembang dari objek material dan objek formal yang berbeda-beda itu, baik dari sisi ilmu-ilmu kealaman maupun ilmu-ilmu sosial kemanusiaan. Oke, baik. Jadi itu inti materi kuliah sore hari ini. Ya, silakan kalau ada pertanyaan atau komentar bisa disampaikan langsung atau bisa ditulis dalam kolom chat ya. Sekaligus saya sampaikan link absennya ya. Yang belum absen mengisi link absen dulu ya. Oke, silakan sambil mengisi absennya. Kalau ada pertanyaan, silakan.
Bisa ditulis di chat atau bisa disampaikan langsung. Nah, jadi objek formal itu bukan hanya diganti, artinya dia sama sekali berbeda dengan objek formal yang lain, tetapi digeser fokusnya pun, itu sudah akan menghasilkan fokus kajian atau bahkan ilmu baru ya. Misalnya tadi saya contohkan ada ilmu biologi ya. Ilmu biologi itu dia mengkaji makhluk hidup. Tapi kalau fokusnya digeser ke yang lebih sempit lagi, misalnya hanya mengkaji hewan, jadilah ilmu zoologi. Kalau fokusnya digeser lagi ke yang berbeda lagi, ke tumbuhan, maka jadi ilmu botani. Tapi kedua itu masih merupakan satu rumpun dari ilmu biologi sebagai satu induk atau payung besar dari ilmu yang mempelajari makhluk hidup ya. Oke, ini ada satu pertanyaan. Perbuatan apa yang harus dilakukan untuk mengorganisasi diri, Pak? Nah, itu di dalam ilmu sosiologi itu atau nanti mungkin kalian mempelajari ada mata kuliah organisasi sosial ya. Jadi ada organisasi formal dan organisasi non formal ya. Organisasi non formal itu ketika kita katakanlah datang bersama-sama, kemudian berkumpul di satu tempat dan kita membicarakan sesuatu yang berkaitan dengan kesamaan-kesamaan yang ada, itu kita sudah melakukan pengorganisasian diri, meskipun itu organisasi yang sangat sederhana dan non formal ya. Katakanlah apa? Misalnya setelah kuliah kalian datang nongkrong di satu tempat ya, di tempat parkir motor misalnya. Kemudian di situ membicarakan hal tertentu dan bersepakat untuk melakukan apa, misalnya janjian mau pergi kemana. Ya itu sudah merupakan satu organisasi ya. Sangat sederhana dan non formal, tapi itu sudah bisa dikatakan sebagai organisasi. Itu. Nah, ada yang sifatnya misalnya selain sederhana itu juga sukarela ya, volunteer. Seperti tadi itu sukarela ya. Tidak terlalu banyak direncanakan gitu ya. Tapi ada juga yang datang dari luar, sifatnya agak sedikit memaksa dan mungkin di luar dari keinginan masing-masing individu ya. Misalnya apa ya? Misalnya kalian kuliah ini dibagi dalam kelas-kelas gitu kan. Itu organisasi formal ya. Dibentuk ketua kelasnya atau ketua tingkatnya gitu. Nah, itu organisasi formal ya. Seperti itu. Ya kalian sebagai mahasiswa, anggota dari kampus ini, universitas ini, ya itu menjadi formal yang sangat terstruktur. Nah, seperti itu. Nah, nanti bisa dipelajari lebih lanjut di dalam mata kuliah organisasi sosial ya. Oke, ada lagi? Silakan. Jadi tidak dibayangkan bahwa organisasi itu harus formal, terstruktur, ketat seperti kampus itu ya. Ya itu tadi saya bilang kalau kalian bersepakat apa itu sudah menjadi organisasi ya. Meskipun bentuknya sangat sederhana dan sangat tidak formal itu ya. Oke, silakan yang lain. Mau disampaikan langsung juga boleh. Ya, intinya itu tadi, bahwa kuliah sore hari ini itu kalian sudah bisa membedakan ya, karakteristik ilmu sosial dengan ilmu kealaman, bergantung pada hubungan antara subjek dengan objek. Dan bagaimana hubungan antara subjek dengan objek
baik objek material maupun objek formal itu menghasilkan ilmu yang berbeda-beda. Ya, terutama dalam objek formal, ketika fokus dari perspektif itu digeser atau diubah, maka dia bisa menghasilkan ilmu yang berbeda. Ya, meskipun objek materialnya sama. Belum ada yang bertanya lagi nih? Absennya masih 79 ya, 80. Silakan yang belum absen. Absen dulu. Ini saya sampaikan lagi link absennya ya. Oke, ada lagi. Bagaimana ilmu filsafat bisa menjadi awal kemunculan ilmu sosiologi? Itu ya. Nah, filsafat itu dia berusaha mengkaji segala sesuatu yang ada. Itu. Nah, keberadaan manusia, kemudian hubungannya dengan manusia lain, itu pertama kali juga dipikirkan oleh filsafatnya. Itu. Nah, kalau boleh dikatakan dari sejarah filsafat kemarin ya, ini timbulnya itu pada zaman Sokrates ya. Kalau filsuf sebelum Sokrates dia masih mengkaji alam ya, fokus kepada alam. Nah, kemudian Sokrates ini mulai mengkaji manusia sih. Bagaimana manusia ini sebenarnya hubungan dengan manusia lain, kemudian bagaimana hubungan manusia dengan manusia lain, dia membentuk keluarga, gitu kan, unit masyarakat terkecil, terus lebih besar lagi menjadi keluarga yang lebih luas ya. Keluarga luas itu terdiri dari paman, bibi ya, kemudian keponakan-keponakan, itu keluarga luas ya. Kemudian di satu wilayah tertentu, misalnya kampung gitu ya. Nah, pemikiran Sokrates ini kemudian disempurnakan oleh Plato ya. Nah, Plato ini dia sudah melahirkan buku yang namanya Republik ya. Jadi bukan hanya melahirkan ilmu sosiologi tapi juga ilmu politik ya di situ. Jadi bagaimana hubungan dengan manusia lain dan organisasi itu masih katakanlah menjadi satu kesatuan ya. Nah, demikian seterusnya sampai Aristoteles, kemudian dan seterusnya sampai kita lihat perkembangan ilmu masuk ke dunia Islam, ada Ibnu Khaldun ya. Kalau kita lihat sosiolog Muslim yang sebenarnya banyak menginspirasi ilmu sosiologi modern sampai saat ini ya. Itu ya, jadi dari situ ya bagaimana sebenarnya di awal-awalnya manusia itu memikirkan hubungan dengan manusia lain dan mengorganisasi dirinya itu. Oke, ini ada lagi. Ilmu sosial berhubungan dengan manusia. Bagaimana dengan ilmu kedokteran? Belajar tentang organ tubuh. Apa tergolong ilmu sosial atau kealaman? Ilmu kedokteran itu ilmu kealaman ya. Fokusnya bukan pada manusia sebagai apa namanya aspek-aspek kemanusiaan, tapi
fokus pada penyakit. Manusia ini bisa terserang penyakit dan bagaimana cara mengobati. Jadi fokusnya sebenarnya manusia ini dijadikan objek ya. Penyakit itu kan menjadikan manusia itu sebagai apa? Sebagai sarang ya, sebagai rumah gitu kan. Virus, bakteri dan apa segala bentuk penyakit yang lain itu menjadikan manusia ini sebagai rumah gitu kan. Nah, ilmu kedokteran itu bagaimana mengusir apa namanya makhluk-makhluk yang tinggal di dalam tubuh manusia ini yang mengganggu kesehatan manusia kan itu. Jadi manusia ini dijadikan objek. Nah, sadar atau tidak sadar, misalnya kita sakit ya sebagai pasien, itu kita itu menjadi objek dari apa namanya tindakan-tindakan medis yang dilakukan oleh dokter. Ya, kita dikasih obat itu kan sebenarnya apa namanya itu kan sebenarnya upaya untuk membunuh atau menghilangkan apa makhluk-makhluk yang ada di dalam tubuh kita yang mengganggu kesehatan kita, kan seperti itu. Jadi fokusnya bukan pada manusia dalam aspek kemanusiaannya ya. Aspek kemanusiaan itu artinya yang dia berbeda dengan makhluk yang lain, tapi ini disamakan dengan makhluk hidup yang lain. Itu. Jadi boleh dikatakan ya tindakan yang dilakukan oleh dokter manusia dengan dokter hewan itu sama. Itu sama dalam arti ya dikasih obat, disuntik apa sebagainya, menjadikan manusia ini benar-benar objek yang penyakit-penyakit itu harus dihilangkan dari badannya, seperti itu ya. Jadi sudah kelihatan sekali kan fokusnya berbeda dengan ilmu kemanusiaan. Kalau ilmu kemanusiaan itu yang menjadi indikator adalah kekhususan dia sebagai manusia yang berbeda dengan makhluk hidup lain ya. Bandingkan saja dengan hewan misalnya. Misalnya tadi beberapa saya contohkan itu kan kekhasan apa sih yang menjadi fokus kajian itu. Misalnya dalam ilmu politik ya manusia ini seon politikon gitu. Organisasi yang dia bentuk berbeda dengan organisasi kumpulan hewan misalnya. Demikian juga sosiologi itu berangkat dari manusia ini makhluk sosial ya. Homo homini socius, dia apa namanya tergantung pada manusia yang lain. Hewan juga begitu, tetapi ada hal-hal yang khusus yang hanya bisa dimiliki oleh manusia. Itulah yang menjadi apa namanya bidang kajian ilmu sosial kemanusiaan. Kemudian mengapa dalam ilmu sosial subjek harus menyelesaikan dengan objek? Itu tadi karena objek itu dia sama-sama manusia ya, sama-sama manusia. Dia tidak bisa di istilahnya itu dipaksakan dengan keinginan-keinginan subjek. Kita mau mempelajari kebudayaan satu masyarakat misalnya. Masa kita mau memaksakan, kamu harus begini-begini loh. Yang punya kebudayaan siapa kan begitu. Itu ya. Kemudian kita mau tahu bagaimana sih hubungan dalam satu kelompok masyarakat tertentu. Misalnya dalam ilmu sosiologi kita mau mempelajari komunitas tertentu ya. Ya kita harus menyesuaikan dong dengan apa namanya kegiatan komunitas itu ya. Misalnya komunitas sepeda, dia hanya berkumpul pada hari Minggu pagi ya. Kita nggak bisa maksa di hari lain mereka harus berkumpul ya, nggak bisa. Karena apa? Objek itu jauh lebih istilahnya itu jauh lebih besar ya, jauh lebih besar apa namanya kekuatannya atau pengaruhnya
dalam menentukan apa yang harus dilakukan oleh subjek. Gitu. Berbeda dengan ilmu kealaman. Ilmu kealaman ya misalnya hewan ya, untuk kita mau mengetahui itu kita bisa memperlakukan hewan itu sekehendak kita sampai dia dibunuh dan dimutilasi itu boleh, tapi masa kita mau memperlakukan manusia seperti itu kan tidak mungkin ya. Jadi itu perbedaannya ilmu sosial dengan ilmu kealaman gitu. Mengapa keingintahuan manusia berbeda dengan keingintahuan hewan? Ya jelas beda ya. Manusia punya akal, hewan enggak punya. Jadi keingintahuan yang bersumber dari akal itu jauh lebih kompleks. Kalau hewan itu kan hanya punya naluri ya atau insting. Hewan itu hanya bisa membedakan, oh hewan ini merupakan makanannya atau enggak, atau hewan ini membahayakan bagi dia atau enggak. Dari insting, dari naluri, bukan dari akal. Apa ini? Filsafat ada sebelum manusia, pertanyaan ada apa dengan manusia? Maksudnya gimana ini? Ya seperti juga apa namanya? Ilmu, kesadaran manusia itu juga berkembang ya. Kompleksitas kesadaran manusia dulu itu jauh lebih sederhana ya dibandingkan dengan manusia modern sekarang, bahkan pasca modern ya. Kehidupan juga semakin kompleks gitu. Ya demikian juga filsafat dan ilmu ya, itu berkembang mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks gitu. Dulu bahkan manusia sebelum ada ilmu dia juga apa namanya masih terkungkung dengan mitos-mitos kan seperti itu. Ya artinya pikiran dan buah pikiran manusia berupa ilmu itu juga berkembang seiring kehidupan manusia ya. Jadi kehidupan ini terus berkembang, termasuk kehidupan manusia ya. Itu. Jadi ilmu itu juga berkembang. Oke, ada lagi? Oke ya, jadi intinya apa namanya dari materi kali ini intinya adalah bagaimana bisa membedakan ilmu itu dari objeknya, baik objek material dan objek formal, kemudian bagaimana hubungan antara subjek dengan objek ya. Oke, ada lagi? Silakan. Ya, yang belum absen, silakan absen. Di absen sudah 101 ya. Oke, manusia tidak bisa hidup secara individu atau sendiri, harus berorganisasi. Berkeluarga dapat dikatakan berorganisasi, ya jelas ya. Organisasi manusia yang paling dekat lingkupnya itu kan keluarga. Keluarga inti itu terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Itu adalah unit organisasi yang terkecil ya. Kalau kita apa namanya dulu belajar pengantar sosiologi ya, keluarga itu merupakan unit organisasi kemasyarakatan yang terkecil. Itu keluarga inti itu ya. Nanti bisa berkembang kepada keluarga luas atau extended family ya, dari paman, keponakan itu tadi. Jadi memang keluarga itu satu bentuk organisasi masyarakat terkecil. Sikap sosial itu sejak kapan ada pada diri manusia ya? Sejak manusia itu ada ya.
sejak manusia itu ada, hakikat hidup manusia itu adalah hakikat sosial ya. Ketika bayi baru lahir saja, dia tidak akan bisa bertahan hidup tanpa bantuan dari orang lain, khususnya yang paling dekat ibunya kan. Itu kan sudah orang lain ya. Ya dari situ kemudian ada hubungan dengan orang-orang lain yang lebih luas, lebih banyak, kan seperti itu. Jadi dari manusia lahir itu dia sudah membutuhkan orang lain. Coba ketika ada bayi lahir, ya katakanlah banyak kasus anak-anak yang lahirnya tidak dikehendaki kemudian dibuang ya, entah di mana, di pinggir jalan atau di mana. Kalau dia tidak ditolong orang lain sudah pasti dia mati ya, bayi itu. Tapi banyak juga yang diselamatkan ketika ada orang lain yang menyelamatkan. Jadi sudah kelihatan sekali dari dia lahir saja dia sudah membutuhkan orang lain. Oke, itu ya. Oke ya, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita cukupkan sampai di sini ya kuliah hari ini. Kita bertemu lagi minggu depan. Kita akan membahas tentang kriteria kebenaran dalam ilmu ya. Tadi kita sudah bahas hubungan subjek dan objek. Nah, minggu depan kita masuk ke dalam kriteria kebenaran. Apa sih yang disebut kebenaran dalam ilmu itu ya. Oke, kita akhiri kuliah sore hari ini dan kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.